Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga dimanapun berada kiranya sehat semua ya. Hari ini kita mau update lagi teman-teman ya untuk potensi pergerakan harga pada pair XAUSD ini yang bisa kita pantau. Nah ini merupakan update yang sudah kita share kemarin. Ada dua zone entry untuk posisi buy dengan menggunakan engulfing H4 ya yang sudah kita marking ini. Nah jadi kalau kita perhatikan zone entry kita yang pertama ini teman-teman ya, ini, di sweep ini ya. Nah, seperti ini ya. Di sweep harga melakukan kenaikan. Lumayan ini kenaikannya, teman-teman. Ya, jadi, kalau kita lihat, berdasarkan sweep seperti ini, nah nanti kita mau marking nih, teman-teman ya, area zone yang ketika di-break, maka harga ini lebih kuat untuk melakukan kenaikan ya, setidaknya menuju ke 161.8 itu. Berdasarkan engulfing bullish yang kemarin. Oke, jadi, kalau hari ini kita perhatikan, ini masih terhalang trendline ya. Ya, kita coba bahas dari awal aja, kita masuk dulu ke daily. Kita lihat pola candlestick kemarin, candlestick bearish tapi pergerakannya masih inside bar, dan juga secara body ini tidak begitu besar ya. Nah, menurut saya ada peluang untuk harga naik ya walaupun tidak begitu signifikan. Ya, setidaknya menuju zone 161 lah. Tetapi nanti ada zone yang ketika di-break supaya harga bisa masuk nih ke 161. Nanti kita lihat zone-nya apakah strong, fresh atau tidak. Nah, itu nanti kita coba lihat pada time frame kecilnya. Nah, intinya dengan melalui body candlestick kemarin, menurut saya akan ada rejection kenaikan ini teman-teman. Oke, langsung aja kita coba cek dulu pada H4. Pergerakan pada daily tadi masih inside bar. Di sini juga H4 masih inside bar ya di 3 candlestick terakhir ini ya. Nah, ini ya. Yaitu masih inside bar ya. Nah, sekarang kalau kita perhatikan di H4 ini, nah ini zone yang menurut saya nanti teman-teman zone pentingnya setelah terbentuknya resisten di sini, saya lihat pada H4 ini belum tersentuh ya. Nah, itu ya shadow candle-nya. Tapi nanti kita cek di time frame kecilnya sampai ke M15, apakah zone tersebut potensi kuat untuk reject ke bawah lagi, atau malah potensi untuk di-break ke atas. Itu nanti yang perlu kita cek teman-teman. Intinya dari zone entry yang kita marking kemarin ini sudah rejection ya, harga sudah rejection, berarti ada potensi nih harga melakukan kenaikan setidaknya ke 161.8. Nah, tetapi nanti kalau dia ini terhalang oleh area zone ini, jika ini strong, nah ini bisa mencari zone entry di bawah lagi nih, teman-teman. Karena kita masih punya satu zone entry untuk peluang buy lagi. Ya, setidaknya kalau ini memang belum break, ini bisa konsolidasi nih hari ini, seperti ini. Oke, jadi itu yang perlu kita pahami pada H4-nya, ada zone resisten yang harus di-break dulu nih, supaya harga bisa mampu ke 161.8. Oke, sekarang kita lihat di H1-nya. Kalau di H1 zone tersebut, saya lihat ini tidak fresh lagi ya. Ini harga sudah reject nih dari zone ini. Harga turun memasuki zone entry kita di bawah ini. Jadi pergerakan kemarin ini bisa dikatakan banyak rejection ya. Mungkin ada teman-teman yang entry di sini. Bagaimana hasilnya teman-teman? Saya tetap menunggu peluang di bawah ini untuk peluang buy karena ini merupakan zone entry yang sudah kita share kemarin ya, trading plan-nya teman-teman ya. Dan saya juga ada dapat peluang buy-nya. Oke, kita lanjut dulu analisanya. Untuk di H1, nah ini coba kita cek Fibo retracement 161 belum dapat ya. Ya setidaknya teman-teman ini akan menuju ke 161 seperti ini. Setidaknya ya, kalaupun dia nanti tidak menembus zone ini ya setidaknya 161 berdasarkan konfirmasi di sini ini dapat nih teman-teman menurut saya. Jadi makanya saya katakan tadi kalau ini zone tidak ditembus, nah ini bisa konsolidasi lagi nih harga. Atau dia harus mencari zone area di bawah ini. Selama zone area kosong ini tidak ke break, nah sekali lagi teman-teman harga ini masih berpeluang untuk naik, setidaknya kita masih bisa
entry dari zone titik ini sampai ke titik ini. Ini masih enak sih untuk dipantau teman-teman ya, zone yang cukup tinggi nih, apalagi di gold poinnya cukup besar. Oke, inilah melalui H1 zone 161 ini tuh mendekati zone 261 berdasarkan H1-nya ya. Oke, kita fokus pada candlestick engulfing bullish H4 ini aja. Oke, sekarang kita cek pada time frame M15. Kita mau cek dulu area resistennya. Sama ya, area resistennya di M15 juga tidak fresh lagi. Jadi menurut saya kalau seperti ini teman-teman, kuat banget potensi untuk break. Nah, seperti ini. Jadi nanti kalau memang ini di body break, nah ini enak nih teman-teman. Harga potensi ke 161.8. 161.8 ini bisa kita gunakan untuk peluang sell. Nah, balik lagi, selama zone yang kita garis ini, yang kita marking ini tidak body break, nah ini harga akan mondar-mandir nih teman-teman. Jadi seperti ini potensi yang bisa terjadi nantinya. Iya, jadi saya untuk hari ini saya mau lihat dulu nih. Nah, dari zone ini apakah dia nanti sanggup menembus zone ini atau hanya sanggup tadi mentok di 161 sekitar di zone ini. Mentok 161 atau turun lagi nanti, ini yang mau saya tunggu dulu nih teman-teman. Karena kalau kita perhatikan area entry kita di sini ini di sweep, tapi dia tidak memasuki area entry di bawah ini. Iya, jadi seperti ini. Jadi ini mau saya tunggu apakah dia nanti seperti ini atau dia harus masuk lagi ke zone entry di bawah ini. Nah, kalau seperti ini, saya nunggu konfirmasi untuk buy lagi. TP tidak perlu jauh-jauh ya di posisi harga seperti ini, teman-teman. Nah, ini area trendline masih menghalangi harga ya. Kalau kita lihat pada M15, ini trendline masih menghalangi. Jadi, kita tunggu dulu. Kalau saya sih lebih fokus di sini sih, daripada di trendline-nya ya. Area zone ini kalau break, nah ini sudah enak nih untuk buy. Setidaknya sampai di 161.8 berdasarkan engulfing bullish H4 ini. Nanti mencari peluang sell di 161-nya jika terkonfirmasi. Oke, seperti inilah teman-teman yang bisa kita pantau untuk hari ini ya. Jadi sekali lagi trading range kita itu ya ini. Dari 00 ini. Nah, sampai ke area high di sini. Nah, ini sudah kita marking nih kemarin. Jadi trading range-nya masih ini teman-teman ya. Karena pergerakan kemarin ini kan ya termasuk kecil ya. Nah, dari zone ini dia hanya bergerak seperti ini, mengalami penurunan, tapi masih bergerak seperti ini teman-teman. Nah, jadi pergerakannya cukup kecil ya. Hari ini juga jika memang ini nanti tidak tembus resistennya, ya ini potensi akan seperti ini pergerakannya teman-teman ya, tidak begitu signifikan. Oke. Intinya teman-teman, di setiap zone entry yang sudah kita marking ini, kalau saran saya ya, memang balik lagi ke teman-teman apakah tipikal yang konfirmatif atau tidak. Intinya kalau saran saya supaya lebih aman, menunggu pola konfirmasi. Jadi seperti itu teman-teman, sehingga kita aman. Nah, ibarat contoh aja ya, kalau teman-teman langsung pasang buy limit di zone ini, menurut saya sih kena sih, karena ini cukup dalam ya, kecuali teman-teman pasang SL-nya itu jauh ya ke bawah ini ya. Tapi menurut saya ini sudah kejauhan banget ya. Nah, kalau kita pasangnya tepat di bawah dari zone entry seperti ini, nah ini kita kena ya. Nah, kena SL, harga malah naik. Jadi fungsinya konfirmasi lagi teman-teman yang mau saya jelaskan di sini. Enaknya adalah kita sudah melihat konfirmasi dulu baru melakukan entry. Ya, tapi balik lagi ke pilihan masing-masing ya. Kita tidak boleh mengatakan harus konfirmasi dulu baru entry. Balik lagi ke tipikal trader masing-masing. Oke, itu aja teman-teman buat analisa kita hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Salam profit dan tetap semangat.